ternyata masih banyak yang belum bisa mengerti apa sih sebenarnya alasan alasan entry, ya teman-teman, alasan entry. Nah di sini teman-teman akan saya urutkan dari nomor 1 sampai nomor 8. Apa sih yang membuat kita siap untuk masuk market, ya? Dan di sini nanti mungkin akhir sesi saya sedikit kasih gambaran tentang multiple time frame. Oke, di awal ini kita bicara dulu yang dari satu time frame ya teman-teman. Nanti di akhir baru kita multiple time frame. Oke. Nah, teman-teman, ini ada nomor 1, 2, 3 sampai 8 ya. Nomor 1 kelihatan jelas bahwa yang utama di market itu teman-teman kudu ngerti yang namanya tren. Ya, malam ini kita mulai pakai chartnya Ethereum. Kalau Anda lihat ini trennya apa teman-teman? Trennya market ini apa? Turun. Kontrak, Pak. Market ini downtrend ya. Kelihatan jelas ya, downtrend ya. Mas Jo, saya minta tolong ya. Mas Jo saya jadikan apa? Mana Karena Pak, tadi? Saya jadikan co-host. Nanti kalau ada speakernya bocor di mute ya Mas. aduh, aduh, lagi di luar Pak tapi ini. Katanya sinyalku juga bu jelek. Oke, saya Di coba. Saya minta sambil minta tolong yang lain. Mas Adit mungkin bisa kali ya. Mas Adit di rumah lagi santai. Iya Pak, bisa. Oke, saya jadikan co-host ya. If ada yang speakernya bocor, langsung di mute ya. Baik Pak. Siap. Takutnya nanti ada yang gelegean. Soalnya berkali-kali gitu teman-teman. Tapi no problem ya. Nah, kita lihat dengan pasti market ini downtrend ya teman-teman. Karena berkaitan dengan support resistance. Oke. Jadi kenapa market ini kita bilang ini downtrend? Ya, karena ini sebentar saya hilangin dulu. Pertama, market ini downtrend. Alasannya apa? Support makin apa teman-teman? Rendah. Turun, Pak. Ya, makin ke bawah. Atau supportnya itu makin rendah. Lalu resistennya makin rendah juga teman-teman. Oke. Jadi pertama hal yang teman-teman harus ngerti adalah trennya dulu. Market ini downtrend karena apa? Nah, saat teman-teman sudah tahu bahwa ini downtrend, kita masuk yang nomor 2. Ada yang namanya market struktur. Ya, ada high, ada low, ada higher high, ada lower high, ada lower low, dan seterusnya. Kita harus tandai teman-teman kondisi tersebut. Biasanya untuk saya menyimpelkan, ya, saya tandai dulu low ya di sini, dan saya punya high di sini. Oke. Lalu teman-teman, dari situ saya cukup kasih titik-titik ini, kasih warna hitam ya, low, high. Lalu struktur berikutnya mana? Ini kita harus cari. Ini harga low ini ditembus ditembus di
lokasi tersebut. Ya, harga low ini ditembus di lokasi tersebut. Oke, berarti dia ini adalah support yang makin rendah, atau kita bilang ini adalah lower low. Ya, lower low. Lalu dari lower low dia naik teman-teman ke atas, tapi tidak bisa lebih tinggi dari ini. Tidak bisa lebih tinggi dari ini. Ya, ini kita kasih nama lower high. Oke, kasih titik lagi. Setelah dari lower high, price kemana? Itu harus kita urutkan, teman-teman. Dari lower high harga turun lagi. Dia bikin lower low. Ya, lower low yang sebelumnya di titik hitam ini di break di sebelah kanan. Nah, di break di sini teman-teman, menciptakan lower low. Nah, ini esensi dari si market struktur. Oke, esensi dari market struktur. Sebelum Anda bilang entry, ini harus ngerti dulu. Ini harus ngerti dulu. Ya, dari lower low price naik teman-teman. Kemana? Ke sini. Ini lower high lagi. Saya kasih titik. Dari lower high price turun lagi ke bawah. Ke bawah. Ya, ini di break lower low ya. Ditembus. Kelihatan ya teman-teman. Nah, lalu eh, yang terlihat di sini adalah muncul si lower low. Nah, ini dia si lower low. Saya kasih jangkar dulu biar dia diem. Oke, teman-teman dari TikTok yang mau belajar silakan klik link yang ada di bio biar bisa masuk grup Telegram. Ya, di situ infonya saya sebar. Nah, sudah tahu hal ini ya teman-teman. Market downtrend, support makin rendah, strukturnya sudah kita tandai. Ini cukup jelas ya. Low-nya ada di sini. Sekarang kita masuk ke nomor yang ketiga. Ya, kita masuk ke nomor yang ketiga. Nomor tiga adalah impulsif dan korektif. Saya coba buka chart lain biar saya bisa kasih penjelasan ke Anda. Internetnya agak slow down tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Wah, ini slow sekali. Sebentar, Sambil nunggu boleh tanya sebentar, Pak. boleh Mas. Yang tadi, Pak, yang ETH tadi, Pak. Yang Oke. cara ETH tadi itu kenapa nggak diambil yang ini, Pak, yang atasnya lower low terakhir ini? Itu kan juga ngebreak, Pak. Ini, Yang korektif dia itu, Pak. Kenapa kok oke. nggak diambil di situ, Pak? Terima Kenapa nggak diambil di sini? Kemungkinan ya Mas. Kemungkinan utamanya adalah satu, waktu dia naik ini, dia koreksinya nggak sampai ke supply. Koreksinya dia nggak sampai ke supply. Jadi saya pikir itu nanti akan menjadi internal struktur yang nanti di akhir saya akan jelasin. Siap, Pak Megan. Terima kasih. Siap Mas Wisnu. Saya pikir itu akan menjadi internal ya teman-teman. Nah, oke. Kita tadi lihat market downtrend ya teman-teman di Ethereum. Dan kalau teman-teman lihat juga saat price itu downtrend, ya bentuknya pasti seperti ini. Turun,
naik, ya, turun lebih dalam, naik lagi, turun lebih dalam, naik lagi, turun lebih dalam. Oke, chartnya saya umpetin dulu. Kelihatan teman-teman bentuknya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, untuk teman-teman di TikTok yang mau dengar Zoom-nya sekalian, silahkan masuk link di bio. Biar Anda dapat link untuk masuk webinar Zoom-nya ya. Nah, saat terjadi ini teman-teman, tadi kan ada low dan di sebelah kanannya ada lower low. Betul? Berarti ada yang melakukan penembusan terhadap low di sebelah kiri. Nah, movement yang membreak ini yang disebut dengan movement impulsif. Ya, lalu waktu dia kembali pullback ini disebut dengan si koreksi. Oke, ini high di sini. Ini lower high. Lalu teman-teman melihat ada impulsif berikutnya. Kelihatan ada next movement impulsif. Kalau kelihatan teman-teman boleh tandai. Di sebelah kiri zoom Anda ada pensil. Ya itu bisa untuk teman-teman tandai. Mana movement impulsif berikutnya teman-teman? Yang pertama kan ini. Ya, betul ya. Ini ditembus. Lalu impulsif berikutnya ini ya mas. Karena ini ditembus. Ini ditembus. Oke. Ini lower low. Ini impulsif. Oke. Kelihatan ya teman-teman. Berarti setelah impulsif, market harus ngapain dulu? Ini movement apa teman-teman? Korektif. Ya, itu movement korektif. Sama, ini lower high lagi. Dan low ini kan di break lagi di sini. Berarti ini impulsif lagi. Nah, seperti itu. Jadi satu catatan yang bisa saya bilang bahwa setelah impulsif pasti akan ada koreksi atau movement korektif. Ya, setelah impulsif pasti akan ada momen korektif. Nah, saya mau tanya teman-teman. Ini saya kasih kotak ya di sini ya. Saya tebelin kotaknya. Nah, the best place, tempat terbaik untuk entry itu di mana sih sebenarnya? Silakan lah, harusnya dicoret-coret ya. Coret-coret layar saya. The best place ada yang di sini, Mas Bima, teman-teman yang lain, ya. Saya bakal banyak tanya ke Anda juga biar apa yang saya berikan penjelasan di sini teman-teman paham. Jadi nggak cuma ikut dengar webinar aja tapi Anda paham. Ya, the best place sebenarnya itu untuk entry.
saat harga sudah koreksi dan akan mulai apa teman-teman? Impulsif. Dan akan mulai impulsif. Jadi movement penurunan ini the best place for entry. Movement penurunan ini teman-teman. Kalau di sini ya yang ini. Kalau ini yang ini. Oke. Jadi kalau saya pribadi, saya mewajibkan saya sendiri menunggu yang namanya koreksi. Nggak koreksi ya saya mendingan ya entry. Karena memang model trading saya sudah saya buat seperti itu. Biar apa teman-teman? Biar saya nggak terlalu banyak nafsu. Sedikit-sedikit pengen masuk. Dimanapun mau entry. Nah itu repot. Oke. Halo Mas Fauzi. Lama nggak ketemu ya. Oke. Nah, saya buka lagi chart lain. Anggap saja PPCA. Ya ini chart saham ya. Karena sebenarnya market sama aja sih teman-teman. Market apapun selama dia ada grafiknya sama saja. Oke. Apa trennya teman-teman? Saya potong dulu di situ ya, biar kelihatan. Apa trennya di sini? Uptrend ya. Kelihatan ya Mas Bima? Kelihatan ya teman-teman? Nah, berarti karena ini kondisi uptrend, kondisinya berbeda dengan si ini tadi. Kalau downtrend itu impulsifnya ke bawah. Kalau uptrend berarti impulsifnya kemana teman-teman? Market uptrend, impulsif ke atas. Dia membreak resisten. Ya. Nah, ada dari teman-teman di sini yang sering melakukan sell at resistance, sell at resistance. Sering? Silakan speak up. Sell at resistance. Ya. Nah, sell at resistance teman-teman itu harus dihindari. Di resistance harus dihindari saat market kondisi apa? Uptrend. Kenapa begitu? Karena Anda lihat, saya ambil resisten ya. Ini saya kasih titik hitam resisten. Saat price mendekat ke resisten tersebut, ini jebol. Break teman-teman. Kelihatan nggak ya? Muncul resisten yang lebih tinggi. Oke. Resisten yang lebih tinggi ini pun what happened? Jebol. Oke. Ini ada resisten, sempat terjadi lagi resisten di sini, tapi akhirnya jebol. Break lagi. Ada lagi resisten di atas. Jebol lagi teman-teman. Resisten lagi di atas. Jebol lagi. Oke. Jadi hati-hati jika Anda menggunakan pola support and resistance. Kenapa? Karena Anda harus lihat trennya dulu. Ya. Nah, tolong teman-teman jadi bantu kasih garis
Kasih salah satu contoh movement impulsif di uptrend ini. Suara saya masih jelas ya? Masih, Pak. Masih ya? Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, ada beberapa movement impulsif. Impulsif. Impulsif lagi. Impulsif. Oh, ini dari bawah ini. Impulsif lagi. Kelihatan ya? Ada koreksinya nggak teman-teman? Setelah impulsif ada koreksinya nggak? Mostly ada koreksi. Koreksi lagi. Ada teman-teman. Ada. Cuman jaraknya itu tidak selalu sama. Oke? Setelah impulsif pasti ada koreksinya. Jadi silakan tunggu harga terkoreksi. Baru pikirkan untuk entry. Dan siapkan resiko yang akan Anda tanggung. Nah ini paling penting. Siapkan resikonya seberapa jauh. Oke? Ada pertanyaan dulu? Masalah impulsif korektif? Filenya saya kasih di Telegram ya teman-teman. Oke? Berarti menurut kita nih ya, si Ethereum ini kan dalam kondisi downtrend ya teman-teman. Impulsif terakhir yang terjadi saya pikir di kondisi ini. Dari lower high ke lower low. Ini impulsif. Berarti sekarang Ethereum kita tunggu dia ngapain dulu teman-teman. Kita nunggu Ethereum itu sebaiknya dia ngapain dulu. Korektif, Pak. Baiknya kita tunggu dia koreksi dulu. Biar tunggu naik dulu. Saat sudah naik kita mau ngapain teman-teman? Setelah koreksi kita mau ngapain di sini? Mau apa? Ngopi? Kita mau entry apa? Apa yang akan Anda lakukan entry di situ? Sell. Mau apa? Kita mau sell. Karena apa? Historisnya ini market downtrend. Harapannya dia akan lanjut downtrend lagi. Harapannya berdasar dari pola-pola yang sudah terbentuk, teman-teman. Ya, jadi pertama marketnya downtrend, kedua tandai market struktur, ketiga tandai impulsif. Sebentar, impulsif yang pasti akan ada koreksi ke depannya.
Jadi jangan bilang waktu harga naik-naik begini kejar buy terus. Jangan teman-teman, jangan. Karena ada fase-fase terjadi koreksi. Itu repot, nanti Anda bisa buy on high, atau saat Anda buy ya jadi resisten, saat Anda sell jadi support teman-teman, malah repot. Clear dulu teman-teman, clear 1 sampai 3, clear dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman ya? Gak ada respon, saya anggap aman ya. Kita lanjut. Oke. Nah, kita bicara tentang break. Ya, break ini menjelaskan bahwa dia adalah gerakan impulsif. Ya teman-teman. Kalau menurut Ethereum daily ini, ya teman-teman, terjadi break itu di mana? Saat lower low ini ditembus menjadi lower low lagi. Ini break. Ini break. Ini break lagi. Nah, oke. Ini break lagi. Jadi saat ini, ya, tadi saya sebutin bahwa resistan itu ditembus terus, ya, ditembus ini kita sebut as a break. Ini break lagi. Ini juga break lagi, teman-teman. Ini break lagi. Atas ini break lagi. Break atau boss itu hampir mirip, hanya pola-polanya saja yang berbeda. Halo teman-teman di TikTok yang pengen lebih komunikatif, bisa ke link yang ada di bio. Silakan Anda masuk ke link Telegram untuk join ke Zoom ya, biar bisa bertanya lebih panjang. Oke, ini break mana? Yang bawah ini teman-teman. Break, break ya, break. Clear ya teman-teman. Break, break itu sama dengan impulsif. Hanya saja break itu harus, harus ya, harus ada body close. Jangan aja break hanya ekor, jangan. Ya teman-teman, jangan break hanya ekor saja. Nanti jadi false signal takutnya. Oke, clear ya teman-teman, break ya, aman ya. Break sudah saya explain. Break tadi juga saya sudah explain. Nah, saat break ya teman-teman, berarti kan mungkin muncul after break, muncul struktur baru. Ya, nah di sini teman-teman, setelah muncul struktur baru, jika higher high yang muncul, berarti fokus kita akan buy. Karena tren berpotensi naik. Ya, jika lower low, apa yang kita lakukan? Sell. Saat setelah koreksi ya. Karena trennya turun. Ini semua dilakukan setelah koreksi. Oke. Jadi
kita trading tapi dengan aturan yang jelas. Enggak lagi trading by feeling. Ya, by feeling nanti membuat teman-teman sendiri banyak kena di market ya. Karena nggak ada patokan pasti apa sih yang menyebabkan Anda entry. Oke, saya tanya ke teman-teman yang di Zoom lagi. Nomor 1 sampai 5 clear dulu teman-teman. Clear dulu. Mas Adit, Mas Ali, Mas Arif, Mas Bima, Mas Erwin, Mas Fendi, Kak Chris, Mas Clear, Jul. Pak. Clear ya, saya sebut satu-satu. Biarin clear ya. Nah, jadi kita punya step by step sebelum kita punya plan. Harus ngapain dulu ya. Nah, nomor 6 ini teman-teman. Ini sudah masuk ke yang namanya trading range. Ya, trading range. Ini sudah kita bicara sebuah areanya. Oke, nah ada pertanyaan dulu dari TNT. Bagaimana bila struktur kurang jelas mas? Break atas bawah. Kayak struktur USD H4. Apakah pindah daily atau weekly? Kita bahas dulu ya. USD CHF. Nah, itu pun sudah saya tandai. Nah, oke. Ya teman-teman. Nah sebenarnya kalau di H4 ini ya teman-teman, saya pasti ambilnya dari daily dulu. Kalau kita mau lihat potongan marketnya ya. Oke. Ya. Awalnya market downtrend teman-teman. Ini downtrend. Ya. Lalu berubah jadi uptrend. Oke. Ini ada high yang di break. Ini break hanya shadow. Ini nggak kita pakai. Ini higher high. Berarti ini adalah impulsif. Ini adalah korektif. Ini impulsif. Ya. Lalu nggak lama kemudian di daily ini ada break lagi. Ada impulsif lagi. Ya teman-teman. Ini ada korektif lagi. Ya. Dan saya pikir di sini ya Pak. Ini chartnya kalau untuk daily memang lebih jelas daripada si 4 jam. Ya. Karena ini low-nya masih lebih tinggi semua. Jadi potensial yang terjadi setelah ini harusnya ini ada impulsif lagi. Oke. Jadi tadi betul dari Pak TNT. Kalau di H4-nya ruwet, silakan pindah ke time frame yang lebih besar, boleh. Atau sambil dilihat higher high lower low-nya itu break shadow atau break body. Ya. Jadi jawaban pertama adalah pindah TF besar, betul.
Yang kedua, cek lagi breaknya, shadow saja atau body. Nah, ini penting. Karena kalau ada shadow biasanya tidak kita gunakan sebagai signal, teman-teman. Boleh prefer dia di daily aja, kita fokus di daily boleh. Tapi ya harus ekstra sabar, karena daily kan butuh waktu yang panjang. Ya, butuh waktu yang panjang. Misalkan saya fokus lagi ke 4. Di 4 ini sebenarnya trennya apa dong? Kalau kita pakai chart yang kecil ini aja, sebagian ini. Ini uptrend. Ya, karena apa? Ini dia dari sini naik, koreksi nggak begitu banyak. Ini uptrend. Berarti ini ada break. Oke. Ini berarti impulsif. Mau lebih jelas kita turunin time frame bentuknya. Berarti sekarang apa yang kita tunggu nih Pak? Apa yang kita tunggu dari kondisi tersebut? Kita tunggu harga koreksi dulu. Nah ini sudah mulai terjadi koreksinya. Ya, nah nanti Anda ikut cari-cari level-level untuk buy yang mengharapkan harga ini nanti bisa impulsif lagi. Harapannya impulsif lagi. Biasanya stop loss terbaiknya ya, itu di level ini. Di bawah support ini ya teman-teman. Karena support ini yang menjaga market masih uptrend. Oke, jadi what happen? Ya kita tunggu koreksinya selesai dulu. Baru ikut impulsifnya lagi. Bisa dimengerti Pak atau Mas? Mas TNT? Siap. Clear ya? Pak Lugi, Pak struktur aman di time frame berapa? Balik lagi ke pola tradingnya Bapak sendiri, teman-teman sendiri. Anda itu metodenya seperti apa? Misalkan nih ya, scalper. Scalper itu biasanya teman-teman, dia tradingnya berapa lama? Scalper dia tradingnya berapa lama? Beberapa menit Pak biasanya, beberapa menit, beberapa jam maksimal. Beberapa menit, beberapa jam. Nah, berarti pantas gak seorang scalper pakai time frame H4? Lantas Pak, nggak sabar nunggu. Satu gak sabar nunggu, dan ini gak ganti-ganti candlesticknya. Geraknya ya begitu-begitu saja. Ya, jadi kalau scalper ya silakan sesuaikan M15 mungkin, M5, silakan gunakan M1 kalau Anda sudah terbiasa. Ya teman-teman. Kalau Anda day trader, apakah Anda harus pakai monthly? Enggak. Day trader Anda bisa dari S1, M15 ke M5 boleh. Ya, swing yang butuh waktu beberapa hari untuk close bisa dari daily H4 lalu H1. Jadi nggak ada keharusan
time frame berapa yang paling oke, nggak ada. Yang ada ialah disesuaikan dengan gaya tradingnya masing-masing. Oke Pak Lugi, siap. Kalau posisi diskon kita nggak ke trigger, apakah bijak kejar harga? Kalau saya sih biasanya enggak sih. Kalau saya biasanya enggak saya kejar mas. Saya biarin. Kecuali ya ada lagi setup di time frame yang lebih kecil, ya memperdetail movement yang time frame kecil dengan asumsi nggak ngejar tapi mencari peluang yang lebih memungkinkan untuk di-entry-kan. Jadi bukan ngejar tapi lebih mencari peluang untuk di-entry-kan. Oke, yes. Asalnya ikut pola time frame kecil. Misalkan secara daily. Ya teman-teman. Secara daily, teman-teman mau buy di sini. Di ini, area pink. Eh, Anda belum ambil, belum entry, harganya sudah naik-naik nih. Ya teman-teman cari polanya. Cari polanya, pasti ada. Ya, karena pasti ada polanya. High, low, higher low. Selalu ada polanya. Ya, ini bisa di-entry-kan. SL-nya disesuaikan dengan time frame yang Anda ikutin ini. Jangan dibawa banget. Nanti risk rewardnya nggak bagus. Oke, clear Mas Tianti ya. Ini dengan Mas siapa? Mas Tianti ini. Oke, siap Mas Adi. Nah, kita lanjut ke case yang tadi ya. Di sini. Kita bicara about trading range. Ya teman-teman. Nah, hmm, ini kan berarti lower low ya. Trading range adalah area pantauan trading. Jadi sebenarnya cukup wajib sih untuk teman-teman tahu what is trading range. Apa sih trading range itu? Teman-teman wajib mengerti. Nah, misal ya, ini kan di sini kiri uptrend, downtrend. Kita lihat di sini. Ini ada uptrend, high, low, higher high. Oke, ini impulsif. Saya ulangi lagi, ini impulsif. Ya. Nah, saat dia membreak dan ini sudah terjadi impulsif, break dan terjadi impulsif ya. Berarti secara struktur kan ini sudah mulai kelihatan bahwa price akan melakukan tren naik atau akan terjadi tren naik ya teman-teman. Nah, trading range itu Anda bisa tarik dari sini, low ke higher high yang baru. Jika uptrend, tarik dari low ke higher high yang baru. Sebenarnya ini sama dengan cara Anda narik Fibonacci retracement. Ya, oke. Jika downtrend, tarik dari high ke lower low yang
baru. Oke teman-teman. Toolsnya apa? Biasanya saya pakai gun grid teman-teman. Gun grid yang saya modifikasi seperti ini. Ya untuk saya tahu range-nya. Jadi di sini misalkan nih kita lihat impulsif, ya ini berarti si area trading atau trading range dari low ke higher high. Oke teman-teman. Jadi sebenarnya trading range ini membentang kayak lautan aja ya. Sejauh impulsif move. Sebelum terjadinya koreksi. Ya, membentang sejauh impulsif sebelum terjadinya koreksi. Oke. Karena setelah ini baru akan ada koreksi. Ya, dan saat koreksi ini pastikan ya teman-teman, pastikan setidaknya ya dia di bawah 50%. Anda buy ini di bawah 50%. Kadang-kadang ada market yang nggak mau koreksi sampai 50%. Itu no problem. Bukan makanannya kita berarti. Bukan rezekinya kita. Saya nganggapnya gitu aja biasanya. Karena nggak setiap posisi kita harus entry. Nggak setiap kesempatan kita harus masuk. Ya, sebelum terjadi koreksi. Dan area entry, sorry, saya lengkapi di atas saja ya. Pastikan koreksi di bawah 50%. Kalau uptrend itu berarti disebut area diskon. Ya, ini teman-teman. Sama juga, pastikan koreksi di atas 50%. Ini adalah area premium. Saya capture teman-teman. Saya taruh di Telegram ya. Oke. Hmm. Nah, setelah koreksi teman-teman. Setelah koreksi ya, harga koreksi. Dia kan berarti sudah turun. Lalu dia naik lagi. Misalnya begini. Saya kecilin dulu. Dia naik lagi begini. Berarti di sini ada apa teman-teman? Impulsif lagi, betul? Ya, berarti ada lagi yang namanya break. Oke. Nah, trading range kita sekarang berarti yang mana dong? Dari mana ke mana? Teman-teman di TikTok kalau mau lebih komunikatif bisa ke link yang ada di bio ya. Anda masuk ada link Zoom silahkan masuk. Anda join ke Telegram. Bio, Telegram, link Zoom. Jadi Anda lebih jelas dan bisa bertanya langsung. Trading range yang sekarang adalah ini. Dari low ke higher high. Ini.
Saya kasih warna berbeda. Ya, oke, saya kasih warna berbeda. Dan ini adalah trading range yang baru. Karena baru impulsif. Ya teman-teman, baru impulsif. Ini kita pasti belum bicara entry loh ya. Kita bicara mapping dulu dan memahami konteks-konteks yang harus kita pahami dulu. Trading range baru karena baru impulsif. Sorry, impulsif baru. Jangan gunakan yang lama. Ya teman-teman, jangan gunakan yang lama. Karena itu sudah view-nya nanti berbeda. Jadi selama dia begini ya teman-teman, impulsif lagi, setelah koreksi, pasti dia punya trading range baru. Nah, saya kasih warna hijau. Oke. Jadi market itu ada gelombangnya. Diperdetail oleh Will trading range. supervisi, supervise your bottom. Whether is Oke. Kalau ada pertanyaan nanti saya ke anu ya. Saya jawab after ini ya. Saya jelasin ini dulu. Biar teman-teman clear dulu. Oke. Nah, berarti kalau trading range saya yang downtrend, yang kita pantau sekarang yang mana kemana teman-teman? Downtrend ya. Yang sebelah kiri kan downtrend tuh. Berarti trading range-nya dari sini ke sini. Ini trading range yang downtrend. Dari lower high ke lower low. Oke, ada gambaran dulu. Teman-teman dapat gambaran dulu. Cari konfirmasi saat retrace di time lebih kecil supaya dapat pucuk, boleh, 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 boleh. Berarti kan ada caranya di sini nanti ya. Ini boleh, boleh. Tapi biasanya dilakukan oleh person-person yang punya banyak waktu ya untuk trade. Kalau Anda seorang yang repot untuk mencari pucuk-pucuk itu dan menunggu reaksi atau konfirmasi atau penolakan itu, ya kadang-kadang kita nggak dapat teman-teman. Lalu dari Mas Adi lagi. Sorry Mas, tanya lagi. Meskipun di high time frame kita tetap cari area diskon di bawah 50%. Kalau saya begitu. Betul, kalau saya begitu. Ya, soalnya ada nggak ke trigger? Betul sekali. That's why kita punya yang namanya multiple time frame. Jadi nggak hanya trading dengan satu time frame. Karena time frame kecil kan pasti ada fungsinya. Fungsinya itu. Ya, bisa capture lagi yang lebih detail ya. Yang ini saya hapus aja nih. Siap, siap Mas Adi. Saya mau cari chart dulu.
Tolong direspon ya. Saya minta tolong direspon. Nah, market downtrend ya teman-teman. Trading range saya yang terakhir yang mana? Yang bisa kita pakai? Teman-teman boleh red layar saya, silakan. Oke, saya hapus lagi. Saya hapus lagi. eh di garis begini aja ya teman-teman. Ceret gitu aja ya. Nggak usah dilingkari, di garis gitu aja. Trading range yang terakhir yang mana? Oke, satu di situ. Dua. Setuju teman-teman di sini? Hmm. Malah digambar onde-onde. Oke ya, kita lihat ini yang kesini ya, yang di sebelah kanan ini ya. Saya hapus dulu gambarnya. Nah, kita akan lihat dulu dari catatan yang kita punya. Biar ketemu sampai si trading range. Market downtrend ya. Strukturnya mana? Low, high, lower high, lower low. Oke. Setelah struktur, tanda impulsif. Ya, impulsifnya mana? Ini dan ini. Oke. Ya, breaknya mana? Breaknya ini. Satu, dua. Berarti saat ini tadi impulsif. Ini berarti sudah apa teman-teman? Sudah apa? Koreksi. Suara saya masih jelas ya? Oke. Nah, tadi penjelasan saya di trading range adalah trading range membentang sejauh impulsif move sebelum terjadinya koreksi. Nah, yang belum terjadi koreksi di mana? Ini belum ada koreksi. Membentang sejauh impulsif, ini impulsif. Jadi trading range-nya mana teman-teman? Dari sini ke sini. Ini yang paling baru trading range-nya. Trading range yang lama mana? Ini. Tapi sudah tidak boleh dipakai lagi. Sudah tidak boleh dipakai lagi. Ya, jadi sebenarnya aturan-aturan yang panjang ini, kalau teman-teman sudah sangat terbiasa, itu sudah nggak ribet lagi, sudah automatic, sudah jadi habit, jadi karakter Anda. Anda kalau mau trading harus gini-gini-gini dulu, dan itu nggak susah. Di awal aja waktu belajar susah. Ya, setuju nggak teman-teman? Cuman ingat, stop loss harus dipasang, nggak boleh digeser, nggak boleh dihapus. Digeser, dihapus berarti Anda siap kehilangan lebih besar daripada yang sudah Anda persiapkan. Oke, clear ya teman-teman. Jadi sekarang market ini, crypto total market ini ya, kita nunggu apa dulu dong? Kita nunggu market harus market baiknya harus ter, ter apa? Seperti yang di sebelah kiri, terkoreksi dulu, terkoreksi dulu. Ya,
Kita tunggu market itu terkoreksi dulu. Setidaknya ke atas 50%. Oke. Setelah terbentuk trading range, trader menunggu koreksi. Kemana? Ke area premium atau 50% ke atas karena downtrend. Ya, karena downtrend. Oke. Jadi yang nomor 7 yang teman-teman harus pahami adalah area premium dan area diskon. Ya. Nah ini downtrend 50% ke atas, ini yang disebut dengan premium, teman-teman. Premium area. Ya, premium area. Karena dia 50% ke atas. Karena biasanya seller, kalau dia mau sell ya dia pengennya di harga yang lebih mahal. Ya, kalau ini harga masih di bawah premium berarti masih murah. Terlalu murah, batinnya sitik. Ya teman-teman, untungnya dikit. Oke, jika tadi uptrend, nah ini tadi, ini uptrend ya teman-teman. Ini trading range-nya dari sini ke atas. Nah, oke, ini area yang disebut dengan diskon yang bawah. Mana tulisannya? Nah, ini masuk area diskon dulu baru Anda buy atau kalau downtrend sell di area premium. Berbedanya jadi tahu ya. Saya gambarin aja di sini. Eh, ini gini ya teman-teman. Ini ada discount. Nah, area premium ini ditunggu oleh seller saat market downtrend. Area diskon ini ditunggu buyer saat market uptrend. Teman-teman yang di TikTok yang mau lebih detail, lebih jelas, silakan masuk ke link yang ada di bio Telegram. Ya, semua notulen ada di sana. Ya teman-teman, semua notulen ada di sana. Jadi silakan join dulu ke Telegram. Semua info ada di sana. Saya copy, saya taruh di Telegram biar teman-teman jelas. Ya, clear teman-teman. Premium diskon dari 1 sampai 7 clear. Ya, dari nomor 1 sampai 7 clear. Teman-teman yang di Zoom clear. Clear mas. Siap. Ada pertanyaan dulu mungkin saya tunggu 15 menit. Sebentar saya sambil kasih edit sebentar dikit ya teman-teman. Ya, lebih detail silakan join
tele, link di bio. Bio Miwon. Clear ya, clear ya. Tanya Pak Megan, Dengan siapa? Mas Wisnu Pak. Siap, Mas. Jadi gini Pak, kalau misal itu kan lower high, lower low. Misal, misal LL-nya itu ditembus, terus dia kan change of character Pak, atau break lah. Maksudnya kayak lower lower terus di break, terus dia ke atas, LH-nya di break. Kan itu kan perubahan tren Pak. Dan ternyata itu fake out gitu. Itu cara mengatasinya itu bagaimana ya Pak? Kadang kan ada market yang kayak fake out gitu loh Pak. Itu gimana ya Pak? Terima kasih. Maksudnya Mas Wisnu di sini ya? Di Betul. bawah itu kan break, tapi malah dia korektif langsung break ke atas gitu loh. Lanjut lagi ke bawah begini. Ya betul Pak, kayak gitu. Oke. Nah, ini kalau saya jawab sekarang ini teman-teman yang baru belajar pasti puyeng, Mas. Ya Pak, soalnya aku juga masih bingung itu sih Pak. Kadang ngelihat itu kok sudah break, tapi kok malah ke atas terus balik lagi gitu loh. Biasanya karena support zone di sini ini kurang maksimal. Satu, ya. Alasannya biasanya karena area demand di sini tuh sebenarnya bukan demand yang maksimal, yang paling oke lah. Ini demand ini bisa disebut mungkin bisa saja demand ini lemah. Jadi kenapa hanya terjadi manipulasi saja? Demand ini lemah. Ya, lalu biasanya lagi kenapa di sini terjadi seperti itu? Di lokasi ini ya Mas. Biasanya resistennya berjajar. Resistennya berjajar. Jadi nggak cuma satu ini sebenarnya resistennya. Ada beberapa yang menyebabkan fake breakout. Hanya ambil stop loss dari retail untuk dilanjut ke bawah. Satu itu. Kedua, sorry, demand ini lemah tadi nomor satu. Ya, resisten berjajar biasanya nomor dua. Alasan nomor dua. Alasan nomor tiga, mungkin kita ambil dari sebelah kiri. Big trend masih turun, Mas. Jadi yang dilihat hanya potongan market di TF kecil. Itu problem ya Mas Wisnu. Biasanya dari tiga hal ini. Karena apa? Ternyata marketnya itu begini. Ya, market besarnya begini. Saya taruh di sini ya. Jadi sebenarnya ini adalah low. Ini high. Ya, mental di sini ini lower low. Nah, big marketnya masih downtrend. Lower low eh. Jadi ini jawaban dari apa yang Mas Wisnu tanyakan. Clear Mas Ya, Wisnu? clear Pak, aman sudah terjawab. Berarti kan intinya lebih lihat tren besarnya dulu ya Pak. Betul. Betul sekali. Tren besarnya yang terjadi seperti apa? Hei, Oke Pak, clear. Terima kasih Pak clear. Megan. Terima kasih ya. Siap Mas. Nah,
Ini ada lagi dari Mas Adi tadi. Saya harus buka Bitcoin dulu. Oke, pertanyaannya ini ya. Betul ya Mas Adi? Bagaimana menyikapi kondisi misal kayak BTC? D1 terlihat downtrend kenceng jauh dari diskon area. Jauh masuk maksudnya. Betul. Jauh masuk ke dalam. View Anda weekly. Betul. View-nya dari weekly. Betul. Mas Adi. No, no, no. Jangan D1 W1 ya. W1 baru D1. Jangan dibalik. Nanti kalau dibalik, Anda bias, Mas. Ya, weekly, oke. View-nya weekly dulu. Trading range muncul karena apa? Strukturnya naik dan sini ada break. Ya, high, low, higher high. Sebelumnya juga sama high, low, higher high. Ini break, teman-teman. Trading range yang baru ini yang lama. Yang lama sudah nggak kepake lagi. Ya, yang lama saya hapus. D1 terlihat downtrend kencang jauh di diskon area, sementara D1 terlihat membentuk struktur uptrend. Nah, ini. Tolong, kalau pindah time frame jangan terlalu jauh. Time frame ada stepnya, ya, monthly, weekly, ya teman-teman, daily, H4, H1, M15. Nah, kalau Mas Adi dari D1 langsung ke H1, itu pasti ada yang hilang view-nya. Karena lompatan Anda sangat jauh. Lompatan dari D1 ke H1 itu jauh, Mas. D1 ada 24 candlestick H1. Saat D1 ke 4 itu ada berapa? 24 bagi 4. 6. Ya, ada 6. Jadi kalau Anda dari D1 ke H1 pasti something missing. Semarangnya pun Semarangnya saya di Semarang Selatan, Banyumanik. Ya Mas Adi. Jadi jangan terlalu jauh pindah time frame ya. Oke, clear dulu Mas Adi. Yang pertama itu, ya. Yang kedua, apakah acuannya toleransi loss kita meski peluang time frame kecil kita skip aja. Sebenarnya begini. Di sini kan ini price sudah masuk ke area demand ya. Area demand. Price sudah masuk area demand, tapi kita cek dulu. Ya, apa yang terjadi sama time frame H4. H4 yang terjadi apa, teman-teman? Trennya. Gini aja deh. Ya, yang terjadi trennya apa?
struktur tandai low high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ya, berarti ini ada break. Ini sudah masuk ke multiple time frame. Ini struktur di H4. Berarti seharusnya kalau menurut dan mengacu pada H4, apakah sudah boleh buy teman-teman? Low? Belum. High? Lower low? Ya, jadi naiknya market ini sebenarnya hanya apa? Dari ini. Nah ini harus pandangannya harus jelas ini. Ini impulsifnya. Ini koreksinya. Dari H4. Jadi jangan ditinggal time frame itu. Ya, jangan ditinggal terlalu jauh. Ya, jadi H4 masih sell. Ya teman-teman. Balik lagi ke case yang tadi. Oke, Mas Adi clear dulu ini. Sel sak kontainernya lagi buat kirim kain nih, Om. Clear ya? Oke, nah ini case-nya sama nih teman-teman. Nih, saya copy dulu. Copy sini. Ya, step by stepnya. Downtrend ya. Strukturnya sudah ditandai, impulsifnya ditandai. Cret. Ini berarti harus koreksi dulu, kan begitu. Saya putar ulang di sini. Ya, kembali lagi. Saat ini downtrend sudah ditandai trading range-nya. Berarti yang harus ditunggu area apa teman-teman? Area apa? Nomor 7, kelihatan? Halo, suara saya hilang apa ya? Kebalik Masku, diskon itu jika uptrend. Berarti kalau kita di sini yang kita tunggu adalah premium. Salah nggak apa-apa Mas. Belajar itu kan pasti salah dulu ya. Ini area premium. Aman Mas Bim. Clear ya. Jadi kita tunggu harga naik dulu ke sana. Nah di sini teman-teman, barulah sebenarnya ini yang jadi pertanyaan kemarin. Kita bicara apa? Supply dan demand sebagai lokasi entry. Ya harus sesuai dengan apa? Dengan tren dan area premium diskon. Jangan salah. Supply demand atau apa? Order block. Ya, oke. Jadi kalau Anda trader supply demand, tolong jadikan supply demand itu nomor kesekian, bukan nomor satu. Kalau asal supply demand ya boncos. Karena trennya Anda nggak tahu. Ya teman-teman. Nah, di sini kebetulan kelihatan nggak area supply? Kelihatan, tapi di ujung atas stok. Satu. Ya, kadang-kadang ya teman-teman, saya harus turun time frame ke satu. Ya,
untuk cari supply yang lain selain itu. Ada lagi ini, yang penting di atas 50%. Oke. Jadi kita tunggu koreksi. Di H1 ini hanya kita mencari zona yang lebih banyak. Kasih pertimbangan. Ya, baru kita tunggu. Biarin price masuk ke supply. Ya, sudah entry sudah, biarin, nggak usah galau. Kalau ada sudah entry di sini ya sudah, biarin, nggak usah galau, nggak usah diliatin terus. Clear ya. Jadi kemarin waktu kita ketemu di Selera Indonesia, teman-teman Semarang bingung, supply demand kok win rate-nya jelek. Ya ternyata nggak bisa pakai ya. Kalau ke sweep ya, yaitu bagian dari resiko. Teman-teman clear ya, terutama yang kemarin datang ke acara di Semarang, clear atau tambah mumet. Clear ya. Mas Adi apakah kemarin datang ke acara di Selera Indonesia? Minum dulu teman-teman. Oh alah. Kalau pakai supply satu targetnya ke TF4, jangan dulu mas. Jangan. Jangan dulu. Saran saya, kalau Anda masih baru, ya gunakan target realistik dulu aja. 1:2. Itu dulu. 1:2 itu dulu. Jangan ke yang lain-lain dulu. Ini dulu. Ya. Jangan ke low H4 atau yang mana. Jangan. Tapi ini dulu mas. Ini sudah bisa baru next step. 1:2 sudah bisa lebih baru next step. Ya. Siap. Tiketnya pas mahal. No problem. Clear ya teman-teman. Teman-teman yang di TikTok, biar lebih jelas Anda boleh masuk ke Telegram, linknya ada di bio. Biar apa? Biar Anda lebih jelas. Dan materi ini kan saya capture ya teman-teman. Capture-nya ada di Telegram semua. Oke. Nah, saya panggil satu-satu aja dulu. Mas Adit, clear. Mana lagi sih? Pak Luki clear. Mas Nur, Pak Rudi, Mas Wisnu clear. Clear Pak, aman. Sudah Clear open ya. posisi tadi Pak, BTC. Malah wis digas. Sudah nanti dari kemarin minggu. Oke, siap. Ya teman-teman. Jadi sebelum ke supply demand, pahami dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang today step by stepnya sudah saya jelaskan. Nanti video ini saya posting di YouTube tapi untuk minggu depan aja ya teman-teman ya. Ya. Jadi sebelum ke supply demand, ya nanti diulang aja Pak di video ya minggu depan. Tinggal diulang. Sebelumnya ada pertanyaan dulu, teman-teman. Sama mas, semua market sama. Polanya semua market itu sama. Polanya semua market itu sama. Cuman
memang lebih baik jika Anda sudah terbiasa dengan market yang familiar. Familiar. Misalkan Mas familiar ke Euro, Pound Sterling, Aussie, fokus di situ dulu. Karena sudah familiar. Kalau belum familiar, dicoba untuk mapping dulu aja. Di mapping lalu dilihat before afternya gimana. Dibikin jurnalnya. Biar nggak kebingungan.